hukum adat tetap berlaku dan tetap sah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang eksistensi hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia. Namun sebelum kita membahas permasalahan hukum adat dan hukum konvensional ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan info menarik dari channel literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tetap konsisten selalu mengikuti perkembangan video-video terbaru dari literatur hukum. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan hukum adat terhadap hukum nasional. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, hukum adat tetap berlaku dan tetap sah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Nah, ini berdasarkan ya, kita menyatakan bahwa hukum adat itu masih tetap berlaku dan konsisten itu berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak-hak asasi manusia, di mana dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan masih dipergunakan, istilahnya setiap hari atau dalam kegiatan sehari-hari. Hukum adat ini masih berlaku di daerah tersebut sepanjang hukum adat tersebut mengikuti perkembangan sebagaimana prinsip NKRI yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi berdasarkan pasal 18B inilah kita menyatakan bahwa hukum adat ini tetap berlaku dan sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jadi ya, kita lihat di tengah masyarakat misalnya di Minangkabau, di mana hukum adat atau denda adat atau pidana adat masih berlaku. Cuma pada umumnya ini kan pidana adat ini berupa denda, tidak ada yang namanya berupa kurungan ataupun bersifat memaksa ya, atau bersifat mempunyai kekuatan memaksa, kecuali kalau di hukum nasional seperti hukum criminal justice system yang ada di Indonesia ini kan dia mempunyai daya paksa, dimana apabila seseorang telah melanggar hukum kemudian dilakukan upaya paksa, bisa dilakukan penahanan, kemudian penuntutan dan lain sebagainya sampailah pada proses pembinaan, baik itu berupa pidana kurungan atau pidana ditempatkan di suatu tempat tertentu atau dengan kurungan ataupun dengan denda ya. Namun di dalam hukum adat ini hanya bersifat sukarela dan bersifat moral. Artinya apabila seseorang melanggar hukum adat, dia akan didenda misalnya untuk cuci kampung, kemudian membayar denda adat yang akan digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk membiayai anak yatim dan lain sebagainya dari uang denda adat tersebut. Nah, itulah tadi ya, masyarakat
yang ada di Minangkabau. Begitu juga yang berada di Jambi misalnya, masih tetap berlaku hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional tadi. Begitu juga di Sulawesi, begitu juga di Papua yang mempunyai adat yang kuat, tetap dihargai dan dihormati oleh negara Republik Indonesia yang dicantumkan khusus di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara menjamin dan menghargai kesatuan-kesatuan adat beserta hak-hak tradisionalnya. Baik itu misalnya ada seperti di Jambi ada hutan adat, kemudian ada wilayah-wilayah adat tertentu, itu tetap berlaku. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, selain dari pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 itu, ada beberapa undang-undang juga menguatkan bahwa kedudukan hukum adat itu sama dengan kedudukan hukum nasional. Nah, di sini kita lihat ya, dasar hukumnya yaitu pasal tadi ya, yang kita bahas tadi, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ayat 1 dan ayat 2-nya. Kemudian yang dipertegaskan lagi yang ketiga ya, deklarasi PBB tentang HAM yang dimuat di dalam pasal 5, mengakui hak-hak adat dan hak-hak politik, ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan masyarakat adat. Jadi hak politik adat juga diakui. Jadi sangat kuat hukum adat ini sepanjang tidak bertentangan dengan hukum konvensional atau hukum nasional. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian tentang eksistensi hukum adat di dalam undang-undang, di dalam hukum nasional itu masih tetap berlaku. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, di akhir ini atau di akhir video ini saya akan mereview kembali tentang kedudukan hukum adat terhadap hukum konvensional tetap berlaku sejajar sama sepanjang tidak bertentangan. Nah, jadi setiap hukum ataupun aturan-aturan adat itu ketika dia tidak bertentangan dengan hukum nasional, maka dia tetap berlaku dan tetap sah seperti atau layaknya hukum-hukum nasional. Nah, jadi yang perlu saya tegaskan di sini, sahabat literatur hukum sekalian, untuk terus menghargai dan melestari adat budaya kita dimanapun kita berada. Akhir kata, kalau ada saran dan pendapat atau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat literatur hukum sekalian, silahkan muat di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti saya jawab. Apabila ada saran dan pendapat dari sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, ya silahkan juga disampaikan melalui kolom komentar. Insya Allah akan kita ikuti, tapi dengan catatan saran dan pendapat tersebut atau kritik dan saran tersebut yang bersifat membangun demi berkembangnya channel kita ini. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.